Selamat datang lagi teman-teman, kembali lagi dengan saya Fatayla. Kita di materi ke-12. Kali ini kita akan belajar tentang FX atau di blending option ya. Toolsnya kita stop dulu, kenapa? Biar kita nggak bosen belajar di tools terus gitu kan sampai habis. Jadi kita selingin sama belajar yang bagian lainnya gitu. Oke, kita buka Photoshop seperti biasa. Kita coba buka ini aja ya. Buka file baru aja. Nah, ini aja. Ukurannya ya ukuran resolusi 1080p. Oke. Nah, kita itu akan belajar ini nih, FX. Tapi belum bisa dipencet karena ini baru ada layer background. Sebenarnya bisa sih, nggak bisa karena masih di lock. Tuh, kalau di unlock udah langsung bisa. Gitu, teman-teman. Oke. Lalu ini kita lock lagi aja. Pertama kita coba masukin teks ya. Teks. Ini teks juga belum kita pelajarin nih. Misal selamat datang. Oke, gini. Warnanya kita kasih yang cerah deh, yang agak ke krem-kreman mungkin ya. Oke. Gini. Oke, udah. Kita tengahin. Sama mungkin kita masukin logo atau gambar kali ya, kita tambahin lagi. Nah, ini ada logo. Kita kecilin. Sama gambar mungkin ini. Coba ini aja. Ya, kita gambar pakai sebisa mungkin pakai resource yang itu aja, yang dikit biar nggak terlalu banyak ya. Maksudnya biar nggak pusing. Oke, kita pilih kayak biasa. Pakai ini aja langsung. Object selection biar cepet. Oke. Harusnya sih kemarin kita ini aja ya. Kita langsung cut aja biar nggak perlu gini lagi, tapi nggak apa-apa. Nah, udah kita pindahin. Sangat tidak halus, nggak apa-apa. Karena kita cuma buat testing. Dan sebenarnya ada caranya teman-teman biar kelihatan halus. Oke. Nah. Oke, dari teks mungkin ya. Kita coba teks. Kita pencet FX ini, pilih blending option. Nanti dia kebuka layer style ya, window baru. Nah, di sini ada beberapa fitur kayak bevel emboss, stroke, inner shadow dan sebagainya. Nah, kita coba satu-satu ya. Dari bevel emboss. Nah, bevel emboss ini fungsinya dia ngasih 3D apa ngasih tekstur ya. Ini kita coba matiin dulu yang lainnya. Ini fokus ke selamat datang dulu, kita besarin biar kelihatan. Nah, gini kali ya. Oke, kita gedein, pilihnya di tengah. Nah, kita pilih bold ya. Oke, kelihatan nggak teman-teman bedanya? Kurang ya. Nah, kita efek lagi. Nah, bevel embossnya karena kita udah pasang, dia pasti bakal kecentang. Sebenarnya kita bisa langsung klik. Jadi di sini dia langsung kebuka di bevel emboss gitu. Jadi itu semua yang di efek sama-sama aja ya. Oke, nah ini dia masuknya kita milihnya inner bevel, jadi adanya di dalam. Kalau kita close, nah hilang kan tuh. Dia bikin tekstur 3D lah. Nah, ini depth-nya, kedalamannya bisa kita naikin atau kita turunin. Ini direksinya tuh, directionnya mau apakah dia ke bawah, ini kan dari atas nih ke bawah atau bawah ke atas. Ini size-nya mau seberapa, semakin gede ya semakin ini, tapi makin gede kalau buat teks kurang bagus karena dia kan langsung gitu, misal segini ya. Nah, ini depth-nya baru kelihatan nih kalau misalkan size-nya kita gedein. Depth itu kedalamannya ya, maksudnya
kayak 3D apa sih itu gitu. Nah soften tuh buat ngalusin ya tuh. Kalau gini jadi kayak inner shadow jatuhnya kalau terlalu soften. Nah ini kayak gini enak. Ini juga kita bisa nih pilih karena dia angle-nya 90. Nah jadi dia kayak gini ya, bisa kita geser tuh 122 dari samping atau dari bawah kanan. Nah kalau di atas gini kurang kelihatan karena ya ketutupan ya. Nah ada altitude-nya juga nih di sini kalau buat bevel and emboss, altitude itu ketinggiannya ya. Nah semakin keluar semakin rendah dia, mau dimanapun angle-nya. Kalau altitude-nya 0 ya nggak kelihatan, semakin ke dalam semakin tinggi gitu seolah-olahnya ya. Nah tuh kayak misalnya kayak gini, selamat datang. Nah kita juga bisa milih, ini kan inner ya di dalam, kita bisa milih outer bevel tuh, jadi bevelnya tuh di luar. Kalau inner kan gini. Nah ini outer, atau bisa milih emboss juga bisa, pillow emboss, stroke emboss, itu dicoba-coba aja. Biasanya sih kita kalau nggak inner, outer gitu. Kalau outer gini, dia jadi kalau outer tuh misalkan kita nih angle-nya dari kiri ya. Nah jadi yang kiri tuh dia nggak bakal kelihatan ada, kecuali yang di bagian sisi-sisi kanan, nah dia kelihatan gitu. Kalau kontur itu dia ngasih kontur ya buat ke ininya. Tuh ada konturnya, maksudnya nggak cuma hitam doang. Mungkin kita zoom kali ya biar lebih kelihatan bedanya. Atau enggak gini deh, kita buat di satu huruf dulu aja nih, A gitu. A, kita atau enggak AB, AS deh, AS. S kan soalnya ngeliuk gitu ya, bisa buat contoh. Kita gedein biar kelihatan bedanya. Oke, kita tengahin. Nah nah gini ya. Nah kalau tadi kan karena kecil jadi dia kelihatannya sudah pas gitu ya. Nah ini maksudnya nih kalau objeknya gede, size nya bisa kita gedein, kita sesuaiin tuh. Nah ini tadi di outer bevel ya, bevelnya kayak di outer. Kalau di inner dia bakal tuh di dalamnya, di dalam tulisannya, dan dia kelihatan lebih sempit kalau size nya kita gedein. Nah kita coba di outer dulu aja. Nah ini tekniknya. Kalau chisel hard tuh dia bener-bener ya kayak gini, nggak smooth ya, bener-bener kelihatan kayak timbul gitu. Nah kalau soft ya dia lebih halus dan gini, malah kebalikan ya kelihatannya ya. Kita smooth aja. Nah terus bisa di anti alias. Anti alias tuh lebih biar lebih rapi ya kontur glossnya. Nah di kontur ini biar kelihatan. Jadi kan nah, kontur itu kayak gini nih. Dia lebih ngasih, enggak, kita lihat nih kalau di sini ya di bagian S-nya nih. Ini kan hitam langsung hilang. Nah kalau kita kasih kontur tuh dia bakal agak lebih panjang ya, ada putihnya juga. Range-nya ini bisa kita tambahin tuh, ngasih putihnya juga, nggak cuma hitamnya aja gitu. Kalau kita kurangin dia mirip-mirip kayak drop shadow jatuhnya tuh. Kalau tekstur ya kayak namanya, dia ngasih tekstur tuh, tapi ngasih teksturnya di bevelnya. Nah kalau pakai tekstur enaknya ininya di inner gitu tuh, langsung kelihatan kan teksturnya tuh. Bisa scale-nya mau teksturnya mau halus atau mau lebih kasar kedalamannya gitu. Ini buat kalau misalkan kalian pengen buat hal yang ada teksturnya ya, atau misal jalanan gitu halus atau tembok halus, foto tembok yang pengen kalian bikin tekstur, bisa pakai ini tekstur. Dan dia tuh ada patternnya juga teman-teman tuh, bisa dipilih mau pattern yang mana gitu. Macem-macem ya, dari Photoshop udah ada. Ini pohon juga ada, water ada,
rumput ada, ya pokoknya gitu ya, macam-macam. Oke, selanjutnya ada yang namanya stroke. Stroke itu jelas ngasih pinggiran, ngasih border di pinggir-pinggir. Nah, udah fungsinya itu. Tok, udah. Posisi kalau stroke biasanya di outside. Kalau dia di inside, bikin kecil tulisannya. Semakin gede stroke-nya tuh semakin kecil. Kita di outside. Opacity itu ya biasa ya, keterangan shock-nya tuh. Stroke lagi. Apa maksudnya transparan stroke-nya. Aduh, ini agak susah ngomongnya. Di sini ada dissolve dan lain-lain. Ini bakal kelihatan nanti kita bahas di blending mode aja ya, karena ini bakal ngaruh sama ke layer-layer lainnya gitu. Nah, ini bisa juga milih colornya apa. Kalau fill type-nya color doang, nih bakal ada satu color doang. Misal pengen merah, jadi merah. Atau pengen biru gitu. Itu. Nah, kalau gradient nanti dia bisa, nah kayak gini contohnya. Ini linear doang ya. Teman-teman juga bisa milih nih gradientnya mau warna apa. Bisa milih langsung di sini, misal kalau mau custom pilih warna hijau misal. Hijau, sininya warna apa? Warna biru. Nah, itu bisa dengan gradient. Nah, terus sini juga bisa teman pilih nih, mau semana sih? Apakah lebih banyak birunya, lebih padat gitu, atau lebih banyak hijaunya? Itu bisa dipilih aja. Nah, ini kalau mau ngilangin tinggal di close. Tuh, nanti dia lebih ini lagi ya. Nah, ini juga tuh bisa digeser, hilang gitu. Kalau pengen nambah warna juga bisa, tinggal klik sini. Nanti dia muncul kotak baru, tinggal pilih nih colornya apa. Misal colornya merah. Tuh, jadi hijau, biru, merah. Ya agak alay ya kelihatannya. Ini kan buat testing doang, maksudnya buat apa sih fungsinya gradient gitu. Nah, kalau misalkan teman-teman pengen langsung juga udah ada, kayak dari basic tuh hijau biru udah ada, atau biru transparan, hitam putih, tuh biru juga udah ada, macam-macam ya. Dan ini juga udah bagus kalau menurut saya dari Photoshopnya sendiri. Kayak kalau Purpose tuh mirip-mirip color palette-nya Instagram ya. Nah, kayak gini tuh kan dia kayak Instagram tuh jatuhnya gitu. Stylenya juga ada nih, kalau ini kan linear. Buka lagi. Oke, bisa radial tuh bulat ya, bulat atau angle-nya berapa nih, nyesuaiin angle-nya kalau diubah tuh. Atau diamond shape burst. Kalau shape burst tuh samping-sampingan dia jadinya ya, nggak gradient full tapi gradient di garisnya gitu. Oke. Ya pokoknya sini banyak, bisa dipilih sendiri. Tuh ada iridescence, cloud gitu teman-teman. Oke. Di gradient juga ada pattern sama kayak tadi ya. Tuh dia ngasih pattern. Tuh, jadi teman-teman misal stroke-nya bosen nih cuma gitu doang, nah bisa pilih yang fill type ini pattern. Jadi dia nggak selalu gitu. Tuh. Nah, kalau di sini dia lebih masuk nih kayak grass, lebih kelihatan. Kalau tadi karena tekstur ya. Nah, jadi dia ngikutin warna dari bevelnya. Nah, kalau di stroke, nah dia bisa tuh kayak water, bisa milih. Nah, kayak gini contohnya. Nah, itu bisa dari pattern. Dan ini sebenarnya juga bisa ya ditambah kalau teman-teman pengen punya pattern sendiri. Atau dari plugin, bukan plugin sih, biasanya orang bikin gitu ya, itu bisa diambil. Nah gitu. Oke. Udah balik lagi ya. Nah, lanjut ke shadow. Kalau inner tuh ya di dalam. Inner shadow kayak gini, dia ngasih depth. Ini kita matiin dulu aja stroke-nya. Seolah-olah ibaratnya tuh ini tuh cekungan gitu, tulisan ini dia ada di dalam teman-teman. Maksudnya ini background kita tuh di atas, ini tuh dia kayak dikeruk gitu loh ya. Intinya itu deh, saya agak susah jelasinnya. Dia juga sama angle
Nah, use global light itu apa sih? Jadi kalau misalkan ini kita, nih contoh nih ya, kita nyalain bevel. Nah, karena dia use global light, bevelnya juga efek ke pengaruh gitu. Atau di drop shadow deh, kita nyalain drop shadow. Nah, di bevel, nah dia kan, oh kita nyalain use global lightnya. Kita geser, shadownya ikut geser gitu ya. Nah, misal kita bevelnya kita matiin global lightnya. Nah, misal gini, shadow nih kita geser. Tuh, bevelnya tetap sama di situ gitu, teman-teman. Itu maksudnya dari global lightnya itu. Kalau ini dipencet semua, nanti ini semua yang dari sini kayak glow tadi, stroke atau apapun, dia bakal ngikutin satu global, satu angle gitu, semuanya sama gitu. Ini drop shadow ya. Nah, kalau drop shadow tuh buat lebih tinggi, seolah-olah dia di atas kanvasnya. Kalau inner itu seolah-olah dia di bawahnya kelihatannya. Distance-nya juga bisa diatur tuh, semana coknya, size-nya sebesar apa gitu. Nah, terus ini juga sama ya, warnanya juga bisa diubah sebenarnya meskipun di shadow. Nah, kita bisa mengubah warnanya sebenarnya, tapi jarang sih orang yang ubah warna shadow, karena biasanya lebih, daripada pakai shadow kan emang glow hitam ya biasanya, kita lebih milih pakai inner glow kalau emang pengen warnain gitu, biar dia kelihatan ada glownya gitu teman-teman. Nah, ini kita coba gedein size nya tuh, kelihatan ya putih, cuman karena back canvasnya putih juga jadi kurang kelihatan. Coba kita ganti warna kanvasnya jadi biru. Oke, jadi ke inner glow. Kita belum ganti ya, ini masih di layernya kita ini. Pilih lagi yang AS, inner glow. Nah, itu baru kelihatan ya. Ini buat noise-nya tuh semakin gede ya, jadi makin ada noise-nya. Ini semakin kecilin. Ini opacity semakin makin hilang, ya transparan ya. Nah, ada inner glow-nya kayak gitu. Ini juga bisa dipilih warnanya, mau warna merah misal, bisa, atau biru, atau hijau bisa gitu. Nah, ini ada previewnya. Tekniknya juga bisa precise atau softer. Enakan sih softer. Nah, kalau pilih source itu edge, dia bakal dari pinggiran glownya. Kalau dari center ya dari tengah. Kebalikannya, yang glowing tuh di tengahnya, pinggirannya justru enggak gitu. Nah, kita bisa gedein size glownya, range-nya gitu. Jitter. Ya pokoknya kalau di blending option teman-teman bisa nyoba-nyoba sendiri ya. Nggak terfokus pada suatu hal atau apa gitu. Nah, kalau ini blending optionnya memang biasanya screen ya. Kalau normal dia nggak nyatu sama belakangnya gitu. Juga bisa digradasi, nggak cuma sama kayak tadi ya, kayak stroke, bisa pilihan gradiennya gitu teman-teman. Nah, kalau satin dia ya satin udah ngasih bentuk kayak gini ya, tapi orang jarang sih pakai satin. Sebenarnya ada peruntukannya, di next video, di next materi mungkin kita bakal pakai untuk satinnya. Color overlay tuh ngeganti warnanya, overlay color, kayak misalkan tadi kuning, kita color overlay jadi warna abu-abu, ini kan jadi abu-abu. Kalau pink gitu. Nah, mungkin di sini kelihatannya kayak tinggal ya udah ganti aja teksnya gitu kan, bisa. Gradient juga sama, gradient overlay, cuman dia baru kelihatan kalau misalkan kita digambar nih, kayak gambar ini kita kasih color overlay, baru kelihatan efeknya itu. Nah, gitu teman-teman. Dia jadi bikin full gambar itu di overlay sama warna di color ini. Opacity-nya juga bisa kita atur. Tuh. Biasanya ini buat style-style di majalah-majalah desain ya, majalah-majalah fashion kan ada yang kayak gini ya. Misal kita duplicate dulu, Ctrl J, geser ininya di atas, terus balik lagi. Kita
kita pilih warna hijau misal.